Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zafar Iksan di Learning Journal mata kuliah penulisan berita dan artikel. Ya. Di minggu ini kita akan membahas praktik jurnalisme, mengupas teknik peliputan dan penulisan berita hukum, politik, dan ekonomi. Kemudian di sini ada pembahasan yaitu tentang teknik meliput berita, penulisan berita hukum, kemudian penulisan berita politik, penulisan berita ekonomi, tantangan jurnalisme, hukum, politik, dan ekonomi. Kemudian teknik peliputan berita dan penulisan berita. Teknik pencarian berita atau pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh reporter dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, ada berbagai macam teknik yang digunakan oleh reporter untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi yang dibutuhkan. Teknik tersebut meliputi yaitu teknik reportase, teknik wawancara, teknik riset, dan kepustakaan. Kemudian di sini ada teknik penulisan berita hukum. Ya, teknik utama yang perlu diperhatikan dalam peliputan berita hukum yaitu pengumpulan fakta dan data. Pengumpulan data yang akurat merupakan langkah pertama dalam peliputan berita hukum. Jurnalis harus mengakses berbagai sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya, seperti dokumen pengadilan, laporan polisi, dan ahli hukum, serta data resmi yang lainnya yang terkait dengan kasus hukum yang sedang dilaporkan. Kemudian, wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber yang kredibel dapat dipercaya sangat penting dalam peliputan berita hukum untuk memberikan perspektif yang mendalam tentang suatu kasus. Narasumber dapat berupa hakim, pengacara, jaksa, korban, atau terdakwa. Kemudian, observasi di lapangan, yakni meliputi langsung peristiwa hukum di tempat kejadian, seperti menghadiri sidang, pengadilan, atau mengunjungi lokasi kejadian, sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan. Kemudian, analisis dokumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Jurnalis dapat mencari dan menganalisis dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, dan regulasi lainnya, dan itu merupakan sumber utama dalam peliputan berita hukum. Kemudian, verifikasi informasi adalah langkah yang kalah penting dalam peliputan berita hukum. Sebelum berita dipublikasikan, semua informasi yang diperoleh harus melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini untuk memastikan bahwa data yang diberikan benar dan tidak mengandung kesalahan. Kemudian, di sini ada jenis-jenis berita hukum, yaitu berita hukum peristiwa atau straight news, berita investigasi hukum, berita analisis hukum, berita hukum opini, berita hukum advokasi, berita hukum edukasi. Kemudian, adapun struktur dan gaya bahasa dalam penulisan berita hukum, seperti struktur penulisan, headline, lead, teras, isi berita, dan penutup. Kemudian gaya penulisan, langsung dan objektif, bahasa yang jelas dan tepat, berbasis data dan fakta hukum, netral dan tidak berpihak. Kemudian di sini ada penulisan berita politik, yaitu penulisan berita politik merupakan salah satu aspek penting dalam jurnalisme yang berfungsi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Dalam makalah ini akan dibahas teknik peliputan isu-isu politik, gaya penulisan yang objektif dan berimbang, serta analisis kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat, yaitu teknik peliputan isu-isu politik. Kemudian gaya penulisan berita politik yang objektif dan berkembang, analisis kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Kemudian di sini ada penulisan berita ekonomi. Penulisan berita ekonomi adalah salah satu cabang jurnalisme yang penting karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pasar, bisnis, dan investasi. Meliputi teknik pasar, bisnis, dan investasi, pemantauan sumber daya ekonomi, wawancara dengan ahli narasumber ahli, analisis data ekonomi, mengikuti perkembangan tren pasar. Kemudian yang kedua, analisis tren ekonomi dan dampaknya pada publik, yaitu pertumbuhan ekonomi. Ya, berita mengenai angka pertumbuhan ekonomi seperti produk domestik bruto, PDB, sangat relevan bagi masyarakat. Kemudian inflasi dan deflasi, tingkat inflasi atau deflasi memiliki dampak langsung pada daya beli masyarakat. Kemudian perubahan kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, atau perdagangan internasional dapat mengaruhi pasar dan bisnis. Kemudian investasi dan pasar keuangan, tren pasar saham,
investasi asing atau fluktualisasi nilai tukar dapat menjadi fokus utama dalam berita ekonomi. Kemudian di sini ada tantangan jurnalisme hukum, politik, dan ekonomi. Ya, di antaranya independensi dan tekanan eksternal dalam pemberitaan. Kredibilitas sebuah media sangat bergantung pada independensi jurnalisnya. Namun, tekanan yang berasal dari berbagai pihak dapat mengancam kebebasan pers. Kemudian, pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam jurnalisme. Media kerap menjadi alat bagi kelompok politik dan ekonomi untuk memengaruhi opini publik dalam konteks politik. Media yang berpihak seringkali menyajikan berita yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan lawan politik mereka. Dalam dunia ekonomi, perusahaan besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap media melalui iklan dan kerjasama bisnis. Kemudian dampak berita terhadap opini publik dan kebijakan. Berita yang disampaikan media sangat berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami suatu isu serta pemerintah terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jurnalis dan media harus berkomitmen dalam menjunjung tinggi etika jurnalistik melalui verifikasi yang ketat serta memastikan transparansi dalam pemberitaan.